kalau Pak Jokowi bilang ada operasi politik tuh bukan isapan jempol semata ya Om. Oh ya iyalah. Jadi mereka nggak peduli Roy Suryo mau dipenjara apa tidak dipenjara. Isu ini bakal dibawa orang-orang politik, orang yang di belakang mereka. Bahkan mereka berharap Roy Suryo dan kawan-kawan masuk penjara. Sampai selesai part mereka. Supaya ada hal baru lagi. Apalagi si Tiva Rismon itu nothing gitu, orang-orang nothing bagi Pak Jokowi gitu kan. Cuma Pak Jokowi lawan ini bukan mereka, adalah orang besar yang dibilang Pak Jokowi itu. Harusnya para raja-rajanya harusnya perang juga. Kalau rajanya turun, Pak Jokowi turun. Serpihan-serpihan kayak Roy Suryo dan kawan-kawan ngapain? Jadi udah dipancing ke nama Pak Jokowi. Ya ada iya. orang besar nih. Ya orang besarnya nggak berani turun. Nggak turun, masih malu-malu kali Om. Pengecut. Pemirsa, balik lagi kita ke OTT. Saya masih dengan seragam yang sama, Om Teddy juga ya. Ini syutingan terakhir kita di akhir tahun ya Om. Ya. Oke. Dan sayang sekali kalau kita menutup tahun ini dan tidak membahas isu ijazah Jokowi. Oke. Ya, bukan ijazah palsu, bukan isu ijazah palsu, tapi isu ijazah Jokowi Ya. yang diduga palsu. Jangan bilang saya termul, saya bukan termul. Saya ternak bapak saya, bukan ternaknya Pak Jokowi, bukan ternaknya Mulyono. Tapi kita selalu berusaha untuk mendudukan setiap persoalan sesuai dengan relnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ini, tapi kita selalu di OTT ini memberi ruang untuk setiap orang menyampaikan pendapatnya tentang sebuah peristiwa. Jadi bukan untuk menggiring si A ke sini, menggiring si B ke sini. Dan hari ini kita ngobrol dengan Om Teddy tentang isu ijazah itu. Yang sebenarnya, yang secara hukum sebenarnya isu pencemaran nama baik kan Om. Cuma nggak seksi kalau harus judulnya harus ijazah Jokowi. Jadi wah seksi banget gitu. Dan kita termasuk media yang sangat mengikuti perjalanan kasus ini. Baik di podcast, kita punya 2 podcast, terus di pemberitaan-pemberitaan kita juga di cumi-cumi.com itu sangat update tentang perjalanan kasus ini. Termasuk kemarin gelar perkara khusus. Ya. Gelar perkara khusus dan kan yang mengajukan itu pihak Egy. Pihak dari Egy Sujana. Dia minta ada 2, peninjauan kembali penetapan status tersangka dan minta ijazah itu ditunjukkan. Itu wawancara saya dengan Bu Eli Daneti di podcast kita yang satu kemarin. Pengacaranya Pak Egy Sujana. Dan dia bilang kenapa minta ditunjukkan ijazah asli untuk meredam. Bukan menghentikan dia bilang. Untuk meredam polemik yang kelihatannya semakin liar. Gitu. Lalu dia ceritalah seperti apa peristiwa itu di dalam. Tapi setelah gelar perkara khusus itu yang diminta oleh pihak Egy ternyata nggak selesai juga, nggak teredam juga isu tentang perdebatan di berbagai media tentang ini. Kalau menurut Om ada apa sih ini Om? Ya. Dengan ramenya nggak ada tensinya, nggak turun-turun ini. Ya. Terima kasih ya Bang Vincent. Jadi kalau bicara kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini kenapa tidak ada habisnya? Karena dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, semua keinginan mereka sudah dipenuhi, itu selalu ada tambahan keinginan lain lagi. Ya. Jadi ini nggak akan pernah selesai karena selalu ada hal baru yang mereka ciptakan agar supaya hal ini tidak selesai. Ya. Karena kalau kita bicara secara logika, termasuk logika hukum, kalau untuk menyelesaikan masalah, maka serahkan pada hukum kan. Ya. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan memang tujuannya untuk mencari kebenaran di negara ini, ya maka satu-satunya jalan di negara ini ya adalah melalui proses hukum. Betul. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak melalui proses hukum, tapi malah terus membicarakan di luar dari proses hukum. Akhirnya pihak Pak Jokowi mencoba untuk mengikuti keinginan dari Roy Suryo dan kawan-kawan
agar supaya bisa Roy Suryo dan kawan-kawan berhenti dan menyerahkan pada proses hukum. Nah, ini yang sudah dipenuhi semua. Semua dari awal keinginannya minta ini, minta itu, ini dan itu, termasuk yang terakhir adalah memperlihatkan ijazah, itu sudah gitu. Jadi yang dilakukan oleh kubu Pak Jokowi adalah memenuhi keinginan dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya perdebatan di luar dari pengadilan itu berhenti dan agar supaya kasus ini masuk pada ranah pengadilan, masuk pada ranah hukum sehingga ada kepastian hukumnya. Nah, inilah yang sudah diikuti semuanya dan tapi ternyata ada lagi hal-hal baru. Ini yang ternyata bagi publik bisa membaca lah ya. Ada positifnya juga bahwa akhirnya beberapa orang yang tadinya ragu akhirnya mulai mengerti bahwa ternyata yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bukan mencari keadilan, bukan mencari kebenaran ya, tapi membuat pembenaran dan tidak ingin ada keadilan di kasus ini. Itu sih. Dan tadi Om Teddy bilang semua keinginan mereka sudah terpenuhi. Sebenarnya masih ada satu, Om. Apa? Yang belum. Jadi keinginan mereka supaya para penegak hukum mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. karena semua permintaan kan sudah dipenuhi. Minta ijazah, katanya tunjukkan ijazahnya, selesai. Tapi nggak selesai. Berarti ada, itu yang saya bilang ada lagi hal yang baru kan? Ya, berarti ada hal yang baru bahwa mendesak pihak kepolisian untuk mengikuti keinginan mereka. Kalau kemarin meminta pihak Jokowi, Pak Jokowi untuk mengikuti keinginan mereka. Semua sudah. Karena semua sudah, maka harus diciptakan hal yang baru, yaitu kemarin menuntut kepada Pak Jokowi, sekarang menuntut kepada pihak aparat hukum agar supaya menyatakan bahwa itu palsu. Ya, memang harusnya begitu. Harusnya begitu. Itu bahasa sarkas saya sih, Om. Karena sudah diingin, keinginan mereka cuma satu, harus ada yang bilang institusi resmi mengatakan ini palsu. Nah, makanya memang harusnya begitu. Makanya serahkan ya proses ini ke hukum. Betul. Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak menginginkan kasus ini selesai. Ya. Kasus ini bisa diputuskan sehingga keinginan mereka, keinginan mereka untuk mencari kebenaran itu yang benar-benar mereka inginkan, maka dapat dipastikan bukan itu keinginan mereka. Keinginan mereka adalah agar supaya kasus ini terus berlanjut dan ya sudah saya sering sampaikan agar supaya mereka dapat dibebaskan secara politis. Ya, mereka ingin agar supaya kasus mereka itu disamakan seperti kasusnya Hasto, ya, di mana mendapatkan pengampunan dari pemerintah gitu. Nah, ini yang tujuan akhir mereka sekarang. Makanya mereka tidak lagi mau mengikuti proses hukum yang berlaku di negara ini. Dan sebenarnya ada ketakutan di balik itu, Om, karena ancamannya 12 tahun. Ya. Si Rismon sampai bilang kejam sekali kau Jokowi. Penjarakan kita ancamannya 12 tahun. Tapi padahal kan emang aturan hukum ya aturan begitu. Hukum. Begitu loh. Nah, cuma kan sekarang ada dua yang menonjol, Om. Yang pertama, mereka minta uji lab for independent. Kemarin kan Om Teddy tantang tuh netizen. Kalau ada yang bisa menunjukkan laboratorium independen, laboratorium forensik independen, saya bayar 1 juta. Nah, saya naikin jadi 2 juta. Ini nantang Roy berarti ya. Ya, saya naikin jadi 2 juta. Kalau ada ya yang independen yang bisa diterima oleh semua pihak dan hasilnya bisa secara hukum itu bisa dinyatakan memiliki kekuatan hukum di negara ini melebihi dari lembaga-lembaga yang ada, boleh saya bayar 2 juta. Karena nggak mungkin ada. Berpikirnya begini aja. Ini logika sederhana aja. Di negara ini, negara hukum, ya, tentu ketika bicara negara hukum, ada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga. Suka tidak suka, mau tidak mau, apapun keputusan dari lembaga-lembaga itu, ya harus diterima. Ya. Maka kalau sampai ada ya satu lembaga yang mereka ciptakan dan bisa diterima oleh semua pihak,
Saya yakin nggak ada. Secara hukum juga tidak diberikan kewenangan selain yang sudah ada. Secara keabsahan atau kepercayaan dari masing-masing pihak juga nggak ada. Ya, artinya mau berapapun saya tawarkan nggak akan ada yang bisa berani gitu mendapatkan uang dari saya, nggak ada. Yeah. Kenapa? Dengan mudahnya orang bilang, misalnya nih dia bikin independen sendiri gitu. Nah, orang akan mempertanyakan pihak Pak Jokowi, independennya dari mana? Independennya dari mana? Terus keabsahannya apa? Dari mana secara hukum bisa menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu independen? Bisa nggak dinyatakan? Yeah. Nah, sekelas UGM yang jelas punya legal standing, ya, sekelas KPU punya legal standing, puslapor yang punya legal standing di negara ini, itu aja mereka nggak percaya. Terus mereka mau percaya sama siapa lagi? Menciptakan apa lagi? Ya akhirnya adalah mereka menciptakan sendiri, yang pro Jokowi akan menciptakan sendiri kan? Mana yang paling benar? Nggak akan ada yang paling benar. Yeah. Putusan pengadilan. Artinya putusan pengadilan. Nah ini adalah ungkapan putus asa. Kalau bisa dibilang yang penting bunyi. Yang disampaikan saat ini pasca ada dilihatkan ijazah Pak Jokowi, mereka harus bunyi tetap. Pokoknya apapun tetap bunyi, ya. Mau masuk akal nggak masuk akal, yang penting bunyi. Yang penting ada pembelaan, yang penting ada pertahanan, ya. Di mana mereka ingin tidak terlihat kalah gitu. Mereka harus tetap terlihat melawan. Sehingga yang keluar dari mulut mereka ya sesuatu yang konyol. Makanya saya bilang mau berapapun saya tawarkan nggak akan ada yang bisa gitu memenuhi itu gitu. Yang jalan sekarang ya mekanisme pembelaan diri ya. Iya. Apapun itu. Apapun itu. Jadi dan mungkin satu lagi Om, yang penting isunya jalan terus. Kalau bisa sampai 2029. Oh iya. Benar ya kayak itu ya Om ya? Betul. Ada gini, isunya jalan terus. Tapi harapan mereka saat ini bukan soal isu jalan terus. Kenapa saya bilang begitu? Ini ada dua kepentingan. Ada kelompok politik yang memanfaatkan Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya ini isunya bisa dipakai. Jadi mereka nggak peduli Roy Suryo mau dipenjara apa tidak dipenjara. Isu ini bakal dibawa orang-orang politik, orang yang di belakang mereka. Bahkan mereka berharap Roy Suryo dan kawan-kawan masuk penjara. Supaya selesai part mereka. Supaya ada hal baru lagi. Oh, kriminalisasi. Inilah buktinya. Kriminalisasi. Kalau sekarang kan udah pada titik jenuh nih. Kasus Roy Suryo dan kawan-kawan udah pada titik jenuh. Ini orang-orang yang di belakang mereka ini sudah berpikir bagaimana caranya agar supaya secara politis ya di 2029 bisa dipakai kasus ini gitu. Untuk melemahkan reputasi dan pengaruh Pak Jokowi gitu di secara politis gitu. Nah, jadi ini yang sedang mereka pikirkan. Jadi kalau dibilang bahwa orang-orang yang di belakang Roy Suryo ini sangat berharap Roy Suryo dan kawan-kawan di penjara. Oh, jadi kalau dibilang, kalau Pak Jokowi bilang ada operasi politik tuh bukan isapan jempol semata ya Om. Oh ya iyalah, itu jelas bahwa kepentingannya ke Pak Jokowi itu kan kalau bicara secara personal antara Roy Suryo dan Pak Jokowi apa sih? Nggak ada. Pasti Pak Jokowi bilang, siapa sih ini orang? Gitu. Nggak ada. Maksudnya dia bukan komisaris yang dipecat gitu, bukan. Seperti ada kan komisaris-komisaris yang dipecat yang akhirnya jadi pembenci Pak Jokowi gitu kan. Hubungannya nggak ada sama sekali. Secara personal, struktural, nggak histori ada. Mungkin juga nggak ada. Ya? Jadi tentu orang akan bilang, terus siapa? Ya udah ini bonekanya kan sebenarnya. Pak Jokowi, Roy Suryo itu bukan lawannya Pak Jokowi. Apalagi si Tiva Rismon itu nothing gitu, orang-orang nothing bagi Pak Jokowi gitu kan. Cuma Pak Jokowi yang Pak Jokowi lawan ini bukan mereka, adalah orang besar yang dibilang Pak Jokowi itu. Tujuannya memang tujuan politik gitu. Karena keterikatan antara tiga orang ini dengan Pak Jokowi secara pribadi nggak ada. Kecuali ya, misalnya dia dapat komisaris waktu itu. Ya tiba-tiba dicopot gitu ya. Ada ya Om, satu komisaris di situ kali ya, di kelompok itu ya. Ya mungkin ada kali. Ada kayaknya. Ya itu bagian dari sakit hati lah. Ya nanti kita, kayaknya ada ya satu orang ya. Satu atau adalah komisaris itu, mantan komisaris zaman Pak Jokowi kalau tidak salah. Intinya kalau dari tiga orang ini ya yang begitu menggebu-gebu itu nggak ada.
nggak ada kaitannya. Ya sehingga ketika Pak Jokowi mengatakan orang besar, ya jelas lawannya orang besar itu gitu. Betul. Ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan cuma remahan-remahan aja gitu. Nah, yang terjadi sekarang adalah orang-orang besar ini ingin Roy Suryo dan kawan-kawan itu dipenjara Wah, agar ada bahan baru ya untuk digoreng untuk lagi. digoreng lagi. Kalau sekarang udah susah bahannya, Iya, udah habis. selesai, udah habis, Ya. ya, udah nggak ada lagi gitu. Jadi ya sebenarnya saya malah berharap Roy Suryo dan kawan-kawan jangan mau Di penjara. dikorbankan sendiri Korbankan, gitu. Betul. Jangan mau dikorbankan sendiri gitu kan. Ya harusnya bicara lah gitu. Karena kalau Roy Suryo dan kawan-kawan bilang ini untuk kepentingan negara ya nggak mungkin lah. Kepentingan rakyat. Nggak ada. Nggak Dan ada. Bu Eli Daneti kemarin ada satu pernyataan dia yang bagus. Dia bilang rakyat yang mana? Ya, iya. Karena kalau dalam negara demokrasi rakyat itu 50+1 katanya. Iya. Nah Roy Suryo respon belum nyampe. Yang berhak menyatakan ini kepentingan rakyat itu cuma presiden dan wakil presiden. Iya. Karena mereka 50+1 bahkan 58. Memang. Gitu. Tapi mereka kan selalu bilang ini penelitian ilmiah. Lalu saya baca komentar-komentar netizen. Penelitian ilmiah apa? Fotokopi lu penelitian ilmiah. Oke. Intinya gini, selain presiden, wakil presiden, selain anggota dewan, ya, atau kepala daerah, itu kalau sampai ada yang mengatasnamakan rakyat, ya itu jelas adalah para pengecut yang ingin menggunakan nama rakyat untuk membenarkan pendapat mereka. Itu sudah dapat dipastikan. Termasuk para aktivis-aktivisan yang mengaku mengatasnamakan rakyat, itu jelas sebuah kebohongan. Ya, mereka adalah para pengecut yang tidak berani menyampaikan bahwa ini pandangan gua, nggak berani untuk membenarkan pendapat konyol mereka yang mengatasnamakan rakyat gitu. Ya termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan kalau mereka mengataskan nama rakyat, ya mereka adalah para pengecut ya yang ingin membenarkan pendapat mereka gitu. Oke. Dan yang sempat kita ngobrol sama salah satu narasumber, dia menyesalkan banyak orang-orang yang dianggap akademisi, cendekiawan, justru masuk ke dalam lingkaran Roy yang akhirnya membuat kasus ini makin panjang, ada lagi gagasan baru, argumentasi baru gitu loh. Apakah orang-orang itu juga bagian dari yang dari awal kita sebut orkestrasi gitu? Ya, sekarang kan pertanyaannya, saya sebelum jawab itu begini aja. Kepentingannya apa? Itu dulu nih. Urgensinya apa? Orang bisa sampai semangat seperti Roy Suryo dan kawan-kawan dan yang lain. Itu misalnya kepentingan mereka terganggu secara pribadi. Atau keluarga mereka terganggu. Atau institusi mereka terganggu. Itu boleh. Sampai sengotot itu ya iya. Ada dirugikan. Ini mereka nggak sama sekali gitu. Tidak ada kerugian sama sekali. Jadi secara akal sehat, nggak mungkin mereka ini berdiri sendiri. Sangat nggak mungkin. Ada sesuatu ya yang membuat manusia itu geram, bahkan ngotot setiap hari seperti Roy Suryo dan kawan-kawan, walaupun tidak berefek pada pribadi mereka ada. Misalnya nasionalisme kita, negara lain ganggu kita. Yeah. Nah itu pasti sengotot-ngototnya manusia gitu. Nah kalau kita bicara pakai akal sehat, Roy Suryo dan kawan-kawan dan yang lain ini, apa sih? Apalagi urusan ijazah. Apa kerugian mereka? Nggak ada sama sekali. Apalagi Pak Jokowi udah selesai. Nggak ada gitu. Kita bicara akal sehat ya. Sama sekali nggak ada. Jadi orang ngotot, seheboh itu. Ketika ditanya, apa masalahnya? Mereka nggak bisa jawab. Pokoknya ngotot aja. Kalau ditanya lagi ya tamengnya adalah rakyat. Nah, padahal mereka cuma pion kan. Serpihan-serpihan yang mengatasnamakan rakyat untuk membenarkan atau untuk melindungi pertanyaan orang-orang bahwa apa sih yang kalian kejar? Apa sih yang membuat kalian ngotot? Kerugian apa sih secara pribadi? Nggak ada. Maka yang paling aman menjawab ya kerugian rakyat itu. Kerugian rakyat yang mana Ya, orang rakyat bilang mana, nggak kan? bisa jawab juga mereka. Memang. Oke, lalu kemudian kemarin waktu bicara sama Bang Abdul Ghafur, saya bilang, Bang katanya nanti kerja kalian ini udah nggak berguna. Walaupun karena isunya udah bergeser deh ke politik ya kan.
Walaupun kompornya tetap sama, Ya. gorengannya udah beda. Jadi nanti abang mereka cuma nyalain kompor doang, panas-panas, tapi gorengannya udah orang-orang politik ya kan. Bahkan Bang Ray malah terang-terangan setelah Faisal Assegaf ya Bang. Ya, ya. Bang Ray Rangkuti itu terang-terangan mengatakan ini persaingan antara keluarga Jokowi dengan SBY. Ya, ya. Gitu. Karena sama-sama punya anak gitu. Ya, ya. AHY ada juga di kabinet walaupun bukan wapres seperti Gibran, tapi Iya. persaingan ke sana ada. Kalau Om menangkap itu juga gak di balik isu ijazah Jokowi ini? Ya sebenarnya gini, boleh saja, sangat boleh, ya, sangat boleh. Kita bicara politik ya, makanya saya bilang ke Bang Ray kemarin, saya pikir sangat boleh apa yang dinyatakan Pak Bang Ray Rangkuti, bukan sangat bisa ya, sangat boleh. Kenapa? Karena gini, kepentingan ke depan adalah tidak bisa dipungkiri Gibran itu terikat juga dengan Pak Jokowi. Keberadaan Gibran itu tidak bisa terlepas dilepaskan dari dari Pak Pak Jokowi Jokowi lah. itu sudah harus kita akui semua. Ya, Megawati itu kalau tanpa nama Soekarno nggak ada apa-apa juga, betul. ya. Bahkan dari dulu sampai hari detik ini Megawati jualannya Soekarno. Soekarno. AHY itu bukan siapa-siapa kalau tanpa SBY. Itu harus diakui. Itu fakta ya. Itu fakta. Dan salah? Enggak. Itu enggak salah. Ya. Karena Megawati tidak pernah minta dilahirkan dari Soekarno. Soekarno. Keluarga Soekarno. AHY tidak pernah minta dilahirkan dari keluarga SBY. Begitu Mas juga Gibran enggak pernah minta. Dan mereka ya memanfaatkan hal ini untuk kepentingan politik. Enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Dan tidak haram. Tidak melanggar hukum. Makanya tidak haram juga. Ini cara konteks kita bicara strategi ya. Ya. Tidak haram ya, misalnya Megawati memanfaatkan kasus Roy Suryo ya, memanfaatkan untuk kepentingan Puan misalnya. Nggak haram. Kenapa? Untuk menjatuhkan Mas Gibran. Ini secara politik nggak haram. AHY Pak SBY menggunakan kasusnya Roy untuk melemahkan si Mas Gibran Ya. agar supaya AHY namanya naik, nggak haram di politik. Karena memang tujuannya memperebutkan kekuasaan, memperebutkan pengaruh. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya udah terang-terangan aja. Ya. Kenapa sih kita harus berpolitik, namanya politik terus harus menjaga kesantunan gitu, seolah-olah gitu ya. Ya. Santun tetap jalan. Tidak boleh juga berpolitik dengan cara-cara yang kotor, ya. Artinya secara kotor adalah memfitnah, memframing dan segala macam. Tapi memanfaatkan untuk melemahkan Gibran itu boleh-boleh aja. Ya, di politik ya begitu. Boleh. Jadi, nah yang kurang kalau benar tokoh-tokoh itu memanfaatkan, kalau benar harusnya ngomong apa adanya. Bukan berarti mengakui kami di belakang Roy Suryo, enggak. Lawan aja, hantam aja. Ya. Gibran hantam aja. Bu Megawati hantam aja Gibran. Puan hantam aja Gibran. AHY Pak SBY hantam aja Gibran. Nggak apa-apa. Nah kalau sekarang ini. Dan itu lebih fair Lebih ketimbang nyusup-nyusup dari belakang gitu ya. Itu fair. Itu kalau kan saya bilang. Ya. Kalau memang tidak, misalnya, jangan juga akhirnya bilang, wah kami terzolimi misalnya. Misalnya Pak SBY bilang kami terzolimi. Ya harusnya supaya nggak terzolimi, itu anak buahnya suruh diem. Megawati jangan bilang terzolimi misalnya. Kalau sampai akhirnya masyarakat mengarahkan, wah ini ada di belakang Megawati nih, Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau memang nggak benar, suruh diem tuh anak buahnya. Kalian diem. Gara-gara kalian ini saya kena nih, partai kena nih. Betul. Pak SBY juga gitu. Atau AHY bilang sama anak buahnya, diem kalian. Jangan ikut-ikutan beginian. Serahkan pada hukum saja, serahkan pengadilan aja. Jangan ikut-ikut kompor. Gara-gara kalian saya yang kena nih. Partai yang kena nih. Harusnya begitu. Ya. Ya jangan misalnya membiarkan anak buahnya ngomong, mengompori, tapi di satu sisi kami terzolimi. Ya, itu nggak fair juga gitu ya. Kami tidak terlibat. Kami tidak terlibat, tapi anak buahnya yang pada ngomong gitu. Ya. Ya itu makanya mendingan kalau memang walaupun ya mereka tidak terlibat tapi mau memanfaatkan
Sah-sah saja. Sah-sah saja. Mau memanfaatkan, melemahkan Mas Gibran, sah. Boleh. Jadi kalau saya bilang hantam sekalian Mas Gibran. Ya. Jangan malu-malu gitu. Walaupun mereka misalnya bukan dalangnya di Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan ya. Tapi mereka bilang, wah ini mantap nih, bisa kami pergunakan untuk melemahkan Mas Gibran. Ya sudah, jangan tanggung, hantam. Itu baru laki-laki, gitu. Jangan pura-pura. Tapi warawiri di belakang. Warawiri di belakang ngapain? Nah itu menurut saya lebih baik begitu. Karena faktanya yang namanya incumbent itu pasti Jadi ini. pasti sesuatu yang bisa dikatakan ke depan lebih tinggi potensi, Lebih seksi ya. lebih seksi, bisa kemungkinan menang ada. Iya. Ya Mas Gibran sudah pernah di wali kota, hasilnya juga di wali kota gak jelek-jelek ya, Ya. good, bagus gitu kan. Beliau jadi wakil presiden, itu diminta oleh Pak Prabowo ya. Terus apalagi? Artinya yang namanya Gibran Rakabuming Raka ini bersinar saat ini nih. Dan dia ada wakil presiden kita. Betul. Ya. Secara hitungan politik tentu membahayakan bagi calon-calon ke depan. Makanya kalau mau main sekalian. Kalau enggak ya udah jangan. Kembangkan diri kalian gitu. Bikin prestasi sendiri sehingga prestasi kalian bisa melampaui Mas Gibran. Tapi kalau kalian tidak punya kemampuan untuk berprestasi, mau hantam sekalian gitu. Justru mereka nanti malah membuat nama Mas Gibran disebut terus ya Om. Oh iya. Kelihatan kan beliau bukan orang yang dominan di posisinya sekarang. Iya, iya. Diam aja, saya lihat beritanya terakhir cuma bagi kado Natal buat anak kecil. Iya. Nanti juga itu pasti digoreng. Wah ini Santa Claus nih. Ya kan digoreng nggak sah-sah aja kan, Iya, nggak sah-sah apa-apa. aja, Ini nggak apa-apa. wah ini wapres Santa Claus gitu. apa-apa. Karena bagi-bagi. Padahal ya dia presiden semua rakyat ya, bukan presiden orang tertentu gitu kan Om. Jadi jangan malu-malu kalau mau hantam. Iya. Ya, kalau mau perang sekalian. Betul. Jangan jadi pengecut gitu. Tapi takut habis kali amunisinya Om, kan masih 2029. Ya apapun itu, kita nggak bicara partai PDI, kita tidak bicara partai Demokrat, kita bicara seluruh partai atau seluruh tokoh di luar partai yang punya kepentingan untuk ada di 2009, tujuannya agar supaya mereka naik dan lawan yang mereka anggap berat, Gibran gitu ya, Iya. lemah gitu. Percaya nggak sekarang? Kenapa orang tidak ngomongin calon presiden? Kenapa malah semuanya bicara calon wakil presiden? Karena mereka tahu diri bahwa Pak Prabowo kalau maju ke depan lagi pasti menang. Yang diperebutkan adalah wakil presiden. Makanya kenapa hebohnya wakil presiden kan? Iya. Ngeri juga ya, mereka bertarung untuk ini merebut posisi kedua. Orang itu biasanya bertarung habis-habisan untuk merebut posisi pertama. Ini mereka runner up semua jadi. Karena mereka nggak bisa downgrade Pak Prabowo. Yang bisa downgrade ya Mas Gibran. Caranya adalah menyerang Mas Gibran. Bukan Pak Jokowi yang diserang. Gitu. Betul. Kalau tadi kita ngomong persaingan, kalau menurut saya lebih fair ketika apa yang dilakukan AHY aja. Waktu korban bencana waktu bencana Sumatera dia turun itu. Bahkan acara pelepasannya di atas kapal angkatan laut segala macam. Kan itu bagian dari branding sebenarnya kan. Ya makanya saya bilang. Menunjukkan diri. Betul. Padahal Mas Gibran aja nggak kesana gitu. Ya makanya maksud saya gini. Siapapun ya, bukan hanya AHY. Siapapun yang ingin meruntuhkan Mas Gibran. Cuma ada dua kok. Tunjukkan prestasi. Sehingga levelnya naik. Atau hantam Gibran sekalian. Ini matematika. 1 tambah 1 dengan 2. Kalau ada tokoh-tokoh politik. Termasuk partai yang hantam Mas Gibran. Artinya mereka menyadari tokoh mereka tidak punya nilai jual. Itu aja. Karena orang yang kalau punya nilai jual, nggak mungkin akan menghantam Mas Gibran. Dia sudah sibuk dengan dirinya sendiri kan. Ya. Itu kuncinya. 1 tambah 1 dengan 2. Oke. Kalau ada partai, ada tokoh yang menghantam Mas Gibran, menghantam Pak Jokowi untuk melucuti popularitas Mas Gibran. Artinya mereka mengakui tokoh-tokoh mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak bisa dijual. Ini fix. Oke, berarti kalau ada serangan itu memang kan
secara teori itu orang yang kuat yang selalu diserang kan. Memang itu, Orang memang. lemah ngapain? Diinjak aja udah jadi. Betul. Udah selesai. Tapi yang memang harus selalu digerogoti ya hanya orang-orang kuat. Betul. Semakin mereka menyerang Mas Gibran, berarti misalnya ya Om, kalau ini benar gitu. Iya, iya. Semakin mereka menyerang Mas Gibran justru semakin mereka menunjukkan bahwa Calon mereka ini- memang lemah. dan Mas Gibran posisinya kuat sekali. Iya. Misalnya, ini misalnya. Misalnya Megawati nyerang Mas Gibran. Armadanya suruh nyerang Mas Gibran. Itu secara tidak langsung Megawati mengatakan Puan Maharani lemah. Udah itu aja kuncinya. Bisa diperdebatkan hal ini. Tapi tidak bisa dikalahkan. Ini perang semua melawan semua nih jadi. Ya, jadi pernyataan saya itu bisa diperdebatkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Karena ini matematika yang saya omongin, 1 tambah 1 dengan 2. Kalau ada, misalnya, Bu Megawati nyerang, terus suruh orang-orangnya nyerang, artinya dia mengakui bahwa Puan lemah. Udah itu aja. Iya, karena toh dengan menyerang itu tidak membuat Puan jadi naik juga ya. Harusnya Puan yang dikemas Ya, atau AHA-nya yang dikemas. Ya, Kan yang sono diserang. Iya. Sementara ini nggak naik juga. Betul. Dipendem aja di kulkas gitu ya. Iya. Nggak ngembang juga kan. memang. Oke, ya benar juga. Iya, ngapain fokus nyerang tapi yang ini lu gak kemas juga. Ya, Kan? Tapi ingat ya, yang kita bicarakan ini adalah cara politik, partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Dan ini nggak haram. Ini bukan Sah-sah sesuatu aja. yang salah, ini Ya. sah-sah saja. Ya, gitu. Apalagi kalau kayak posisi PDIP kan emang oposan. Enggak. Harusnya perang terbuka aja kan. Nggak Mas, ada ya? oposisi, Bang. Oposisi itu, ini pelajaran politik juga nih. Ya. Oposisi itu secara legal nggak ada. Ya, secara legal. Legalitas nggak ada. Secara de jure ya, de facto ada. Tapi kalau bicara oposisi, ya artinya orang yang bertentangan atau yang misalnya nih yang ditangkap masyarakat yang selalu bertentangan kan dengan pemerintah kan, maka seharusnya mereka tidak ikut pilkada. Misalnya nih ada PDIP, mereka mengatakan oposisi, ya, maka mereka tidak boleh ikut pilkada. Karena ketika ikut pilkada dan menang, maka mereka bukan lagi oposisi, Gus. Karena kepala daerah menjalankan program pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Dan siapa dari partai manapun ya lu harus ikut. Ya. Nah, jadi kalau ngaku oposisi tapi masih kami partai oposisi tapi di pilkada dia ikut, Kepala daerah ada di mana-mana. Gitu. bukan oposisi namanya. Nah, kalau mau oposisi murni ya. Ih, Kecuali nggak ada, nggak ada. Nggak boleh jadi Gini, oposisi itu tidak pernah ada secara legal penamaan oposisi. Ya. Nggak ada. Tapi kalau kita bicara kebiasaan para politisi mengatakan oposisi, ya itu bisa kalau mereka tidak ikut pilkada. Oke. Kalau ikut pilkada, mereka bukan oposisi. Yang ada oplosan. Ya enggak oposisi oplosan karena masih campur-campur kan. Kayak kasus itu dulu apa Pertamax ya. Yang dioplos-oplos itu kayak oposisi Indonesia itu oplosan. Oplosan. Ya, oplosan. Oke. Nah, kalau begitu Om, menurut Om Teddy nih, akan kemana ujungnya barang ini? Apa yang kasus apa? Kasus Jokowi ini sudah digoreng secara hukum udah ya kemarin kita bilang secara hukum clear ini digelitik di meja politik. Tapi ujungnya kemana Om? Ujungnya politik lah. Kan saya udah jelasin tadi bahwa secara pribadi nggak ada kepentingan sama sekali orang-orang ini. Kerugian bagi mereka secara pribadi nggak ada. Kerugian secara masyarakat bagi mereka nggak ada karena mereka bukan wakil masyarakat. Jadi mereka juga nggak bisa mengklaim diri kita ini pahlawan yang mau membongkar sebuah kebohongan dan lain-lain. Nggak bisa. Dan mereka bukan orang yang bisa diberikan kewenangan menyatakan palsu atau tidak, bohong atau tidak. Karena yang bisa menyatakan itu adalah pengadilan, hakim. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak punya apapun, alasan apapun nggak ada. Sehingga sangat diragukan kalau mereka mengaku mereka independen, sangat diragukan. Ada di belakang mereka. Dan Pak Jokowi kan sudah mengatakan. Yeah. Jadi pertanyaan tadi mau kemana kan? Ya memang mau ke 2029 ini urusannya.
Capek pasti sampai 2029. Ya makanya mereka ya orang-orang di belakangnya si Roy Suryo ini atau orang-orang yang memanfaatkan kasus ini itu sangat berharap agar supaya Roy Suryo masuk penjara, agar supaya bisa dijadikan jualan. Ya. Ini loh bukti ya rezim. Ada episode barunya ya. Ada episode baru. Serialnya manjang nih. Iya, kalau sekarang ini udah jenuh, udah pada titik jenuh kok. Kalau kemarin mungkin kayak FTV Indosiar lepas-lepas ya Iya, kan. iya, iya. Ini mau dibikin serialnya nih, drama kolosal sampai panjang. Oh itu kalau sampai Roy Suryo dan kawan-kawan masuk ya penjara, wah itu bisa berepisode sampai 2029 itu digorengnya. Nanti ada politisi jenguk, Iya, cerita Roy tidur. udah dramanya udah panjang itu. Iya, tapi Om bukannya tadi ya, bukannya ini kalau serang menyerang itu bukannya malah politisi kita tuh gak belajar bahwa di Indonesia itu orang yang terzolimi. Misalnya sekarang mereka mau zolimi Pak Jokowi atau Mas Gibran. Justru orang kita itu preferensinya selalu ke orang yang terzolimi. Semakin lu zolimin, semakin orang berempati ke situ. Nggak, udah lewat itu. Udah lewat. Udah lewat. Zaman itu masih bisa dipakai ketika zamannya Pak SBY. Oh. Pak SBY itu ketika 2004 itu bukan jagoan, bukan calon yang dijagokan dari nama-nama calon presiden. Oh, tapi calon yang Masih Mega, masih itu yang urutnya. Tapi ketika Pak SBY berselisih bermanuver dengan Mega, ya dengan Mega. Pak Almarhum Taufik Kemas di mana soal jenderal anak kecil itu, maka itu terjadi yang mengharu biru itu. Penguasa menzolimi, ya kan, Pak SBY, ya kan, sehingga nama Pak SBY langsung jadi puff. Iya. Akhirnya dia keluar. Apalagi tambah keluar, makin jadi, makin harum nama Pak SBY. Jadi 2004 sampai 2009 masih bisa yang namanya terzolimi itu masih bisa. Pejabat terzolimi. Tapi kesininya, karena itu sudah, jadi ketika Pak SBY menang itu dengan Drama terzolimnya itu, lalu ke depan diikuti oleh calon-calon yang lain ya, maksudnya calon kepala daerah, calon anggota dewan ya. Ya di musim itulah begitu semua dramanya. Drama-drama, akhirnya kan sudah pada jenuh kan, drama itu udah nggak ada. Jadi pendramaan itu sudah dihitung bahwa sudah nggak ada lagi pendramaan terzolimi itu. Jadi yang dilakukan sekarang adalah memang menghantam. Iya. Kalau masih begitu orang bilang lah lu playing victim lu. Iya, jadi sudah lewat lah. Iya. Yang itu sudah lewat gitu. Maka harus perang Kurawa sekarang. Iya. Dramanya drama Pandawa dan Kurawa. Kalau mau serang sekalian. Nah, yang sekarang itu adalah keberanian itu yang kita lihat. Iya. Makanya debat-debat itu juga jadi laku kan Om. Karena orang lihat, perangnya seru nih. Iya. Nah cuma kan yang berani berperang itu ya para pion doang. Harusnya para raja-rajanya belum turun ini ya. harusnya perang juga. Makanya Pak Jokowi kan tunggu aja nih. Iya. Kalau rajanya turun, Pak Jokowi turun. Ya kalau serpihan-serpihan kayak Roy Suryo dan kawan-kawan ngapain? Jadi udah dipancing ke nama Pak Jokowi. Ya Ada iya. orang besar nih. Ya orang besarnya nggak berani turun. Nggak turun nih. Masih malu-malu kali Om. Pengecut. Wah parah. Orang besar yang pengecut ya. Iya. Nggak berani turun. Harusnya turun. begitu dipancing ada orang besar. Wah gue orang besar nih. Turun. Turun harusnya. Tapi nggak turun. Ya itu. Pengecut namanya. Waduh serem. Pokoknya untuk urusan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya kita tunggu di pengadilan. Udah paling fair itu ya. Sudah paling fair itu. Udah paling fair. Tapi buntutnya, efeknya segala macam ya kita tunggu di 2028. Ya. Walaupun nanti prosesnya mulai sekarang nih dan Sudah mulai. Dan memang orang-orang di belakang Roy Suryo sangat berharap Roy Suryo masuk agar supaya episode bukan episode, kalau sinetron itu apa ya? Serial ya. Serial. Serinya Selanjutnya masih udah bisa ditulis lagi gitu. Iya. Dengan cerita baru. Apalagi sistem ini stripping. Nulis hari ini tayang besok, nulis hari ini tayang besok. Jadi cepat gitu ya Om. Oke Om, kalau gitu ya kita cukupin lah. Semoga
di tahun baru nanti ada episode baru. Tapi berarti misalnya Om, sekarang kan ada wacana tahan aja Roy Suryo. Bisa jadi itu permintaan, kan kita pikir ini memang harus ditahan supaya Ada nggak orang-orang yang dicurigain itu membela agar supaya Roy Suryo nggak ditahan? Tidak juga. Nggak ada. Cuma satu yang ngomong kemarin tuh, Ibu Eli Daneti. Ya iya. Itu lawyernya Egy. Egy. Dan dia bilang jangan ditahan lah, kasihan. Kan mereka itu masih kooperatif. Jadi dia bela, saya pikir nggak ada nuansa politiknya sih. Ada, ya. Dia sebagai orang yang paham hukum. Orang-orang besar ini, Ya. ya, ada nggak orang-orang besar ini yang anak-anak buahnya yang diturunin itu ngomong bahwa jangan ditahan Roy Suryo? Nggak ada. Nggak ada. Berarti secara tersirat mereka berharap Berharap tahan aja. Roy Suryo ditangkap biar bisa tutup buku untuk bikin Iya. serial baru. episode baru gitu. Bukan episode baru, apa sih? Season. Nah, season baru. Season baru. Ini season 1 ini udah mulai jenuh. Iya. Karena balik lagi ke situ kan. Situ-situ lagi gitu. Iya. Kenapa nggak ditunjukin? Kenapa nggak itu aja? Ayam telur terus. Iya, makanya lama nih season baru aja lah. Tangkepin aja udah. Jeblosin. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Om Teddy. Sekali lagi kita bukan termul, tapi kita mengabdi nalar dan kebenaran. Semoga ya kita tunggu aja lah sebagai orang yang menikmati hiburan. Saya dengan Om Teddy senang juga sih lihat perdebatan ini. Kemudian kita masuk, ada apa ini? Oh, mainnya ke sini gitu. Jadi masyarakat jangan ikutan tegang. Apalagi semakin kesini semakin kelihatan bahwa emang ini kesannya ada operasi politik. Ya, tahu kan kalau operasi politik itu dramanya banyak. Jadi jangan terlalu fanatik mendukung Roy, mendukung Pak Jokowi, santai aja. Ya, Kita anggap aja mereka ini seperti Bang Teddy tadi itu pemain sinetron yang sedang mencari season baru. Jadi kita nikmatin aja gitu. Ya Om? Ya. Oke. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat Natal dan Tahun Baru, semoga Januari tahun depan hidup kita semakin dekat dengan kesejahteraan dan kedamaian. Amin. Amin.